Kisah ini diperuntukkan padamu. Dengarlah, hingga kamu mempercayai apa yang aku katakan. Dikisahkan ada seorang nelayan ikan yang setiap hari selalu pergi memancing satu ikan. Allah yang mengatur segala kebutuhan rumahnya. Apabila persediaannya telah habis, dia pergi ke pantai untuk memancing satu ikan lagi. Suatu hari saat sang istri memotong ikan hasil pancingan suaminya, tiba-tiba ia terkejut dengan apa yang telah dilihatnya. Ternyata di dalam perut ikan tersebut terdapat sebuah berlian. Ada berlian di perut ikan. Subhanallah, suamiku, lihatlah apa yang kudapat. Ada berlian, sebuah berlian. Sang nelayan mengambil berlian tersebut, lalu membawanya pergi ke toko berlian di sebelah rumahnya. Setelah sang pemilik toko melihat berlian itu, ia langsung berkata, "Aku tidak mampu untuk membelinya, karena berlian itu sangat berharga. Tapi pergilah ke toko berlian di kota seberang. Mungkin saja akan ada seseorang yang membelinya darimu." Lalu nelayan itu mengambil berliannya dan membawanya pergi ke toko besar yang berada di kota sebelah. Lalu dia menceritakan kisahnya. Maka sang pemilik toko berkata padanya, "Demi Allah, sesungguhnya apa yang kamu miliki ini sangatlah berharga. Tapi aku punya jalan keluarnya. Cobalah kamu pergi ke tempat gubernur di kota ini, karena dia pasti mampu membelinya." Sesampainya di gerbang istana, ia menunggu untuk mendapatkan izin masuk, sambil membawa berlian yang terus digenggamnya. Ketika sang gubernur melihatnya, ia berkata, "Berlian yang seperti inilah yang aku cari. Aku tidak tahu bagaimana menghargainya untukmu. Jadi, aku izinkan kamu untuk memasuki ruangan khususku. Dan kamu akan berada di dalamnya selama 6 jam. Ambillah apa yang kamu mau. Itulah harga berlian ini." Sang nelayan berkata, "Tuanku, jadikanlah 2 jam saja, karena 6 jam sangatlah lama bagi nelayan sepertiku." Kemudian sang gubernur menjawab, "Tidak, kamu tetap di dalamnya selama 6 jam. Maka nelayan itu masuk ke dalam ruang khusus gubernur yang ternyata adalah ruangan yang sangat besar. Hingga ruangan tersebut terbagi menjadi 3 kamar. Satu kamar dipenuhi dengan permata, emas, dan berlian. Satu kamar terdapat kasur yang sangat empuk. Jika seseorang melihatnya sekali saja, maka ia langsung mengantuk dalam sekejap. Dan satu kamar lagi dipenuhi aneka macam makanan. Sang nelayan pun berkata pada dirinya sendiri, 6 jam, sungguh itu waktu yang sangat lama untuk nelayan sepertiku. Baiklah, aku akan mulai dari kamar yang dipenuhi makanan dulu. Aku akan makan sampai kenyang, agar aku punya kekuatan untuk mengambil banyak emas." Lalu pergilah nelayan itu ke kamar nomor 3 dan menghabiskan waktu 2 jam. Makanan demi makanan dia santap. Setelah selesai, ia pergi ke kamar nomor 1. Selama berjalan, ia melihat kasur yang sangat empuk. Maka, terbesitlah di pikirannya, "Sekarang aku bisa makan sampai kenyang. Mungkin aku dapat tidur sejenak agar lebih kuat untuk membawa emas. Karena ini takkan pernah terulang lagi. Mengapa aku harus menyia-nyiakannya?" Sang nelayan pun pergi ke kasur, berbaring, dan tidur dengan sangat nyenyak. Setelah beberapa waktu, ia mendengar seseorang memanggil, "Bangun, bangun wahai nelayan bodoh, waktumu sudah habis." "Hah? Apa? Aku belum mengambil apapun." "Kamu benar, ayo pergi keluar." "Tunggu, kumohon, aku tidak dapat waktu yang cukup. Sudah 6 jam dan kamu berada di dalam ruangan ini, dan saat kuhentikan kelalaianmu, kamu justru meminta lebih. Bukankah kamu bisa mengambil perhiasan yang banyak ini, lalu dengannya kamu bisa membeli makanan yang lebih banyak, atau kasur yang lebih empuk? Tetapi kamu bodoh dan lalai, serta tak berpikir kecuali apa yang ada di sekelilingmu. Bawa dia keluar." "Tidak, tidak, kumohon, kumohon." Kisah pun selesai, tapi intinya belum selesai. Apakah kamu lihat berlian itu? Itu adalah nyawamu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Tetapi kamu tidak tahu betapa besar nilainya. Apakah kamu lihat ruangan khusus itu? Itu adalah dunia.
Lihatlah akan besarnya dan betapa tertipu kita dibuatnya. Perhiasan itu adalah amal kebaikan, sedangkan kasur itu adalah kelalaianmu. Makanan dan minuman itu adalah hawa nafsumu. Dan senelayan itu adalah dirimu, wahai pendengar. Bukankah seharusnya kamu bangun dari tidurmu, meninggalkan kamarmu, lalu mengumpulkan sebanyak-banyaknya perhiasan sebelum habis waktumu atau umurmu? Karena niscaya kamu akan keluar dari dunia ini dalam keadaan rugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون